Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki. Nomor induk mahasiswa 21322008. Mata kuliah Manajemen Logistik. Ini soal UAS. Oke, saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management Logistik. Yang pertama, Supply Management Logistik dari supplier ke produsen, ke manufacturing, customer, distribution, baru customer. Definisi supply chain management adalah menurut Sinclair-Levy pada tahun 2000, saya merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan supplier atau pengusaha ke gudang atau warehouse dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien sehingga produk dihasilkan dan didistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat untuk memperkecil biaya operasional dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk chain 1, supplier, jaringannya bermulai dari sini di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai, atau kalau diibaratkan seperti mata air, karena kata supplier ini termasuk juga supplier, sub-supplier. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, dan biasanya sub-supplier berjumlah banyak sekali. Setelah dari supplier ke rantai kedua, yaitu manufakturer. Hubungan antara supplier dan manufakturer ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventories dan biaya gudang. Penghematan ini bisa mencapai sebesar 40% sampai dengan 60% dengan menggunakan konsep supplier partnering. Yang ketiga, setelah dari manufacturing, kita ke distributor, rantai ketiga. Barang yang sudah jadi dihasilkan oleh manufakturer harus disalurkan kepada pelanggan melalui dengan distributor, bisa dengan mobil bak atau mobil atau apapun. Pada waktunya nanti distributor akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer atau pengepul. Yang keempat yaitu retailer, dari gudang distribusi yang dihasilkan dan disalurkan ke gudang pengecer yang nantinya akan diletakkan di rak pengecer. Pada tahap ini akan diperoleh kesempatan penghematan dalam bentuk jumlah inventories. Yang kelima adalah customer, barang yang diletakkan di outlet ditawarkan langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut, dan mata rantai supply baru betul-betul berhenti pada tahap ini, atau bisa disebutkan customer itu rantai terakhir langsung ke konsumen. Untuk perbedaan manajemen logistik dengan supply chain management adalah mengutamakan pengelolaan. Kalau manajemen logistik itu mengutamakan pengelolaan, termasuk arus barang dalam perusahaan. Yang kedua, berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Kalau supply chain management, yang pertama adalah mengutamakan arus barang antar perusahaan sejak paling hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir, atas dasar kerangka kerja, mengusahakan hubungan dan koordinasi antara proses dari perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis pipelines mulai dari supplier sampainya. Dari perbedaan tersebut atau dari perbedaan dari keduanya bisa disimpulkan supply chain management dipandang sebagai logistik bagian luar perusahaan yang meliputi pelanggan dan supplier, serta tidak cukup hanya integritas di bagian dalam perusahaan saja. Sedangkan manajemen logistik lebih memfokuskan pada pembuatan rencana untuk aliran produksi dan informasi di dalam perusahaan. Sekian, terima kasih. Untuk contohnya itu seperti Nissin Wafer ya, dari produksi itu dari PT OT orang tua diproduksi itu bahan-bahannya, ketika sudah selesai menjadi Nissin Wafer, kemudian mereka tuh memanufakturin ke warehouse, ke gudang mereka. Setelah di gudang mereka dikumpulkan, lalu mereka didistribusikan ke warung-warung atau pengecer, atau bahkan ke konsumen langsung, bisa langsung ke customer ataupun ke pengecer. Baru di pengecer bisa langsung ke dipasarkan lagi di warung-warung, di pinggir jalan, toko kelontong, bisa dibeli langsung oleh customer atau pelanggan. Dan customer itu rantai terakhir. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.